Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah belajar kembali bersandar dan jiwa yang gelisah menemukan arah. Di sini kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mengingat bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat dan tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Mari tenangkan hati dan luruskan kembali niat kita hari ini. Semua sudah disediakan, tapi kita sering salah memilih. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti penuh dengan pilihan, tapi justru semakin membuatmu bingung? Di satu sisi kamu ingin menjadi lebih baik, tapi di sisi lain ada sesuatu yang terus menarikmu ke arah yang berbeda. Seolah-olah kamu tahu mana yang benar, tapi tetap saja sulit untuk melangkah ke sana. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kemungkinan. Setiap hari, setiap detik, kita dihadapkan pada pilihan. Dan tanpa kita sadari, pilihan-pilihan kecil itulah yang perlahan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan tanpa arah. Dia telah menyediakan jalan yang jelas, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan hati kita pun sebenarnya sudah diberi kemampuan untuk merasakan kebenaran itu. Tapi seringkali kita memilih untuk mengabaikannya. Yang menjadi masalah bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak selalu mau mengikuti apa yang kita tahu. Kita tahu bahwa kebaikan itu penting, tapi kita menundanya. Kita tahu bahwa dosa itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kita sering merasa bahwa semua itu masih bisa diperbaiki nanti. Kita merasa waktu masih panjang, kesempatan masih banyak, padahal tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih memiliki hari esok. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling pintar memilih apa yang menyenangkan, tapi tentang siapa yang paling berani memilih apa yang benar. Karena tidak semua yang menyenangkan itu baik, dan tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Seringkali yang baik terasa sulit untuk didapatkan. Butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Sedangkan yang tidak baik justru datang dengan mudah, tanpa perlu dicari, tanpa perlu diperjuangkan. Dan disitulah ujian kita. Apakah kita akan memilih jalan yang mudah tapi salah, atau jalan yang sulit tapi benar? Apakah kita akan mengikuti keinginan diri atau mengikuti apa yang Allah ridai? Karena pada akhirnya, semua yang kita pilih akan kembali kepada kita. Setiap langkah akan membawa kita pada satu tujuan, entah itu mendekat kepada Allah atau justru menjauh tanpa kita sadari. Maka sebelum semuanya terlambat, sebelum waktu habis tanpa kita sadari, mari kita renungkan kembali. Selama ini, kita lebih sering memilih yang mana? Semua sudah disediakan, tapi hati yang menentukan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa seolah-olah dunia tidak adil. Kita melihat orang lain mendapatkan kemudahan, sementara kita harus berjuang lebih keras hanya untuk hal-hal yang sederhana. Namun jika kita mau merenung lebih dalam, sebenarnya bukan dunia yang tidak adil, melainkan hati kita yang belum memahami bagaimana cara melihat pemberian Allah. Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Allah menciptakan dunia ini dengan penuh keseimbangan. Ada jalan yang lurus dan ada jalan yang menyimpang. Ada kebaikan yang menenangkan hati dan ada keburukan yang tampak menyenangkan, tapi menghancurkan. Semua itu bukan tanpa tujuan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan pilihan yang kita hadapi setiap hari adalah bentuk kasih sayangnya, agar kita bisa menentukan arah hidup kita sendiri. Namun yang menjadi ujian bukanlah ketersediaan pilihan itu, melainkan bagaimana kita memilih. Karena tidak semua yang mudah itu baik dan tidak semua yang sulit itu buruk. Seringkali, jalan yang Allah ridai justru terasa berat, penuh pengorbanan,
dan membutuhkan kesabaran. Sedangkan jalan yang menjauhkan kita darinya justru terasa ringan, cepat, dan menggoda. Disinilah letak ujian terbesar seorang hamba. Ketika ia tahu mana yang benar, tetapi hatinya masih condong kepada yang salah. Ketika ia paham mana yang halal, tetapi tetap tertarik kepada yang haram. Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena hawa nafsunya lebih kuat daripada keimanannya saat itu. Kita sering berkata bahwa sulit untuk mendapatkan yang baik, sulit untuk istiqamah, sulit untuk menjaga diri, sulit untuk meninggalkan dosa. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah benar itu sulit, atau kita saja yang belum sungguh-sungguh? Karena jika hati benar-benar ingin mendekat kepada Allah, maka kesulitan itu akan terasa sebagai perjuangan yang indah. Sebaliknya, yang buruk seringkali datang dengan sendirinya, tanpa diundang, tanpa dicari. Godaan datang dari berbagai arah, dari mata, dari telinga, dari lingkungan, bahkan dari pikiran kita sendiri. Dan itulah ujian yang sebenarnya. Allah ingin melihat, apakah kita akan tetap memilihnya meskipun dosa terasa lebih mudah. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi tentang siapa yang paling bijak dalam memilih apa yang Allah ridhai. Karena pada akhirnya, semua yang kita pilih akan kembali kepada kita. Setiap langkah yang kita ambil akan dipertanggungjawabkan. Maka jangan pernah merasa bahwa Allah tidak adil ketika kebaikan terasa sulit. Justru disitulah nilai dari kebaikan itu. Karena sesuatu yang berharga memang tidak diberikan dengan mudah. Allah ingin melihat usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita dalam mencarinya. Jika hari ini kamu merasa lelah dalam berjuang untuk menjadi lebih baik, ingatlah bahwa Allah melihat setiap langkahmu. Tidak ada satupun usaha yang sia-sia. Bahkan niat yang belum sempat kamu wujudkan pun sudah dicatat sebagai kebaikan. Jadi ketika kamu dihadapkan pada pilihan antara yang mudah tapi salah atau yang sulit tapi benar, ingatlah bahwa Allah sudah menyediakan keduanya. Tinggal kamu yang menentukan apakah kamu ingin dekat dengannya atau menjauh perlahan tanpa kamu sadari. Mengapa yang buruk terasa lebih mudah? Seringkali kita bertanya dalam hati, mengapa jalan menuju kebaikan terasa berat, sedangkan jalan menuju keburukan terasa begitu ringan, seolah tanpa usaha dosa bisa datang dengan sendirinya, sementara untuk melakukan satu kebaikan saja terasa penuh perjuangan. Pertanyaan ini bukan sekadar keluhan, tapi sebenarnya adalah tanda bahwa hati kita sedang mencari kebenaran. Allah menciptakan manusia dengan dua kecenderungan dalam dirinya. Ada dorongan untuk menuju kebaikan, dan ada juga dorongan untuk mengikuti hawa nafsu. Keduanya hadir sebagai ujian, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengangkat derajat kita. Karena nilai seorang hamba tidak terletak pada kemudahan yang ia jalani, tetapi pada pilihan yang ia ambil di tengah godaan. Yang buruk terasa mudah karena ia sejalan dengan keinginan nafsu. Nafsu tidak suka aturan, tidak suka batasan, tidak suka pengorbanan. Ia ingin semuanya instan, cepat, dan memuaskan. Maka ketika ada sesuatu yang melanggar aturan Allah tapi memberikan kesenangan sesaat, nafsu akan langsung menyambutnya tanpa berpikir panjang. Sedangkan kebaikan seringkali membutuhkan kesabaran. Ia menuntut kita untuk menahan diri, untuk berpikir sebelum bertindak, untuk memilih jalan yang mungkin tidak populer. Kebaikan mengajarkan kita untuk menunda kesenangan demi kebahagiaan yang lebih besar di akhirat. Dan itulah yang membuatnya terasa berat. Namun beratnya kebaikan bukanlah tanda bahwa ia buruk. Justru itu adalah tanda bahwa ia berharga. Seperti sebuah permata yang harus digali dari dalam bumi, penuh usaha dan kesabaran. Tidak ada sesuatu yang bernilai tinggi yang bisa didapatkan tanpa perjuangan. Sebaliknya, dosa seringkali seperti sesuatu yang tergeletak di jalan. Mudah diambil, mudah dilakukan, tapi tidak memiliki nilai di sisi Allah. Bahkan, semakin sering dilakukan, semakin ia merusak hati kita secara perlahan.
tanpa kita sadari, hati menjadi gelap dan kebenaran mulai terasa asing. Inilah yang berbahaya. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan dosa, ia tidak lagi merasa bersalah. Yang dulunya terasa salah, kini terasa biasa. Yang dulunya membuat hati gelisah, kini tidak lagi mengganggu. Dan pada titik itulah, seseorang mulai kehilangan arah tanpa ia sadari. Namun Allah Maha Pengasih. Meskipun kita sering tergelincir, pintu kembali selalu terbuka. Tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah dalam kesalahan, selama kita masih mau kembali, Allah akan menerima. Bahkan, Dia lebih mencintai hamba yang kembali setelah jatuh, daripada yang merasa dirinya sudah sempurna. Maka jangan pernah menyerah hanya karena kebaikan terasa sulit. Justru disitulah bukti bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang benar. Karena jalan menuju surga memang tidak mudah. Ia dipenuhi dengan ujian, pengorbanan, dan kesabaran. Dan ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah kemenangan. Meskipun terasa berat, meskipun perlahan, selama kamu terus bergerak ke arah yang benar, kamu sedang mendekat kepada Allah. Dan itu adalah tujuan terbesar dalam hidup ini. Ketika hati mulai terbiasa dengan dosa tanpa disadari, ada satu fase dalam kehidupan yang paling berbahaya, bukan ketika seseorang melakukan dosa, tetapi ketika ia tidak lagi merasa bahwa itu adalah dosa. Disinilah awal dari kehancuran yang perlahan, karena dosa yang disadari masih memiliki peluang untuk ditinggalkan. Tetapi dosa yang sudah dianggap biasa akan terus dilakukan tanpa rasa bersalah. Awalnya mungkin hanya hal kecil, sebuah kebohongan ringan, pandangan yang tidak dijaga, waktu yang disia-siakan tanpa manfaat. Semua terasa sepele, tidak terlalu penting. Namun dari hal kecil itulah hati mulai berubah. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa, kebiasaan itu tumbuh dan mengakar. Hati manusia itu seperti cermin. Ketika ia bersih, ia mampu memantulkan kebenaran dengan jelas. Tapi ketika ia mulai tertutup oleh dosa, pantulan itu menjadi kabur. Dan jika dosa terus menumpuk, maka cermin itu akan gelap sepenuhnya. Pada saat itu, seseorang tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah mengapa dosa yang berulang sangat berbahaya. Bukan hanya karena perbuatannya, tetapi karena dampaknya terhadap hati. Ia mengikis kepekaan, mematikan rasa malu, dan menghilangkan rasa takut kepada Allah. Hingga akhirnya, seseorang merasa nyaman dalam kesalahan. Lebih menyedihkan lagi, ketika seseorang mulai membenarkan dosa yang ia lakukan. Ia mencari alasan, mencari pembenaran, bahkan mungkin menyalahkan keadaan. Padahal jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa yang ia lakukan tidak benar. Tapi karena sudah terbiasa, ia memilih untuk menutupinya. Dunia saat ini juga membuat semuanya semakin mudah. Akses terhadap hal-hal yang tidak baik terbuka lebar. Tanpa harus keluar rumah, seseorang bisa terjerumus dalam berbagai bentuk dosa. Dan karena semua itu terlihat biasa di mata banyak orang, maka hati pun ikut menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Padahal yang dianggap biasa oleh manusia, belum tentu biasa di sisi Allah. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil justru sangat besar di hadapannya. Dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap sepele adalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Namun di tengah semua itu masih ada harapan. Selama hati masih bisa merasa gelisah ketika melakukan kesalahan, itu adalah tanda bahwa iman masih ada. Jangan abaikan rasa itu, karena itu adalah panggilan dari Allah agar kita segera kembali sebelum semuanya terlambat. Maka ketika kamu merasa mulai terbiasa dengan dosa, segera berhenti sejenak. Renungkan kembali hidupmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini jalan yang ingin kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Apakah ini yang ingin kamu bawa ketika ajal datang tanpa pemberitahuan? Karena sesungguhnya, yang paling kita takutkan bukanlah dosa itu sendiri, tetapi ketika hati kita tidak lagi peduli terhadap dosa, saat itulah kita benar-benar dalam bahaya.
dan hanya dengan kembali kepada Allah, hati itu bisa hidup kembali. Perjuangan memilih yang benar di tengah godaan dunia. Hidup di dunia ini bukan hanya tentang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang tahu kebenaran, tapi tidak semua mampu mengikutinya, karena ujian yang sebenarnya bukan pada pengetahuan, melainkan pada kekuatan untuk memilih yang benar di tengah begitu banyak godaan yang terus datang tanpa henti. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kecil yang menentukan arah hidup kita. Dari hal yang sederhana seperti menjaga pandangan, menjaga lisan, hingga keputusan besar yang menyangkut masa depan. Semua itu terlihat biasa, tapi disitulah letak nilai kita di sisi Allah. Dunia tidak pernah berhenti menawarkan kesenangan. Ia datang dengan berbagai bentuk, harta, popularitas, kenikmatan sesaat, dan segala sesuatu yang tampak indah di permukaan. Tapi di balik itu semua, ada ujian yang tersembunyi. Apakah kita akan tetap teguh atau justru tergelincir karena terlena? Yang membuatnya semakin sulit adalah ketika lingkungan sekitar tidak mendukung, ketika kebaikan dianggap aneh dan keburukan dianggap biasa, ketika orang yang menjaga diri dianggap ketinggalan zaman, sementara yang mengikuti arus justru dipuji. Disinilah keimanan benar-benar diuji. Namun menjadi benar tidak selalu berarti harus diterima oleh semua orang. Bahkan dalam banyak keadaan, memilih jalan Allah berarti siap untuk berbeda, siap untuk berjalan sendirian ketika yang lain memilih arah yang lain. Dan itu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Perjuangan ini memang tidak mudah. Ada saat di mana kita merasa lelah, ingin menyerah, ingin mengikuti arus agar terasa lebih ringan. Tapi ingatlah, setiap pengorbanan yang kamu lakukan untuk menjaga diri dari dosa tidak pernah sia-sia. Allah melihatnya, meskipun tidak ada manusia yang menyadarinya. Kadang kita berpikir, apa gunanya aku berjuang sendiri sementara yang lain bebas melakukan apa saja? Tapi sesungguhnya, yang kita kejar bukanlah penilaian manusia, melainkan ridha Allah. Dan itu jauh lebih berharga daripada segala pujian dunia. Allah tidak pernah menuntut kita untuk menjadi sempurna, tapi Allah mencintai hamba yang terus berusaha, yang jatuh, lalu bangkit lagi, yang lelah, tapi tetap melangkah, yang tergoda, tapi memilih untuk kembali. Itulah bentuk perjuangan yang paling dicintai. Maka jangan takut jika jalan yang kamu pilih terasa sepi. Jangan ragu jika keputusanmu membuatmu berbeda, karena bisa jadi justru disitulah Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu, sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh mereka yang memilih jalan mudah. Dan pada akhirnya, semua perjuangan ini akan terbayar. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan di dunia ini, tapi pasti di waktu yang telah Allah tentukan. Karena tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas yang akan sia-sia di sisinya. Ketika pilihan yang sulit justru menyelamatkanmu. Dalam hidup, ada saat di mana kita dihadapkan pada pilihan yang terasa sangat berat. Pilihan yang membuat hati bimbang, pikiran lelah, dan jiwa seakan terpecah. Di satu sisi, ada sesuatu yang kita inginkan, tapi di sisi lain kita tahu bahwa itu bukan jalan yang diridai Allah. Dan disitulah ujian itu benar-benar terasa nyata. Memilih yang benar seringkali berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai, melepaskan kebiasaan lama, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, bahkan terkadang menjauh dari orang-orang yang kita sayangi. Semua itu terasa menyakitkan, seolah kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Namun yang tidak kita sadari, bisa jadi apa yang kita lepaskan itu justru yang selama ini menjauhkan kita dari Allah. Kita mengira itu adalah kebahagiaan, padahal ia adalah ujian yang dibungkus dengan kenikmatan. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, ingin menyelamatkan kita sebelum kita semakin tenggelam. Ada banyak kisah dalam hidup ini tentang orang-orang yang menyesal karena memilih jalan yang mudah.
Mereka mengikuti keinginan hati tanpa mempertimbangkan akibatnya. Dan ketika waktu berlalu, barulah mereka menyadari bahwa pilihan itu membawa luka yang tidak mudah disembuhkan. Sebaliknya, ada juga mereka yang memilih jalan sulit. Mereka menahan diri, bersabar, dan tetap teguh meskipun terasa berat. Dan mungkin di awal mereka merasa kehilangan, tapi seiring waktu, Allah mengganti semua itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, ketenangan, keberkahan, dan kedekatan dengannya. Kita sering tidak melihat hikmah di balik sebuah keputusan sulit, karena kita hanya melihat dari sisi dunia, dari apa yang terlihat di depan mata. Padahal Allah melihat jauh ke depan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita sendiri tidak memahaminya. Percayalah, tidak ada keputusan yang diambil karena Allah yang akan berujung pada penyesalan. Mungkin akan ada air mata, akan ada rasa sakit, akan ada kesepian. Tapi semua itu adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih baik. Dan seringkali, justru di saat kita memilih yang sulit itulah, Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jalan yang tadinya terasa sempit, perlahan menjadi lapang. Hati yang tadinya gelisah berubah menjadi tenang. Maka ketika kamu dihadapkan pada pilihan yang berat, jangan terburu-buru memilih yang mudah, hanya karena ingin menghindari rasa sakit. Tanyakan pada dirimu, apakah pilihan ini mendekatkanmu kepada Allah atau justru menjauhkanmu? Karena bisa jadi, pilihan yang kamu anggap menyakitkan hari ini adalah yang akan menyelamatkanmu di masa depan. Dan bisa jadi, yang kamu tinggalkan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah di waktu yang paling tepat menurutnya. Ketika hati harus melawan keinginan diri sendiri, ada peperangan yang tidak terdengar suaranya, tidak terlihat oleh mata, tapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan manusia. Itulah peperangan di dalam diri. Ketika hati harus melawan keinginan diri sendiri, tidak ada yang tahu seberapa beratnya, kecuali orang yang mengalaminya dan Allah yang menyaksikannya. Kadang kita tahu apa yang benar, tapi hati masih ingin yang lain. Kita paham apa yang halal, tapi jiwa masih tertarik kepada yang haram. Bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena iman itu sedang diuji, dan disitulah letak perjuangan yang sesungguhnya. Melawan diri sendiri adalah salah satu bentuk jihad yang paling berat. Karena musuhnya bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri, nafsu, keinginan, kebiasaan, dan segala hal yang sudah melekat dalam diri. Ia tidak bisa dihindari, tidak bisa dilarikan, hanya bisa dihadapi. Seringkali kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, ingin mendekat kepada Allah. Tapi di saat yang sama, ada bagian dari diri kita yang menahan, yang berkata, nanti saja, masih ada waktu. Dan tanpa kita sadari, waktu terus berjalan, sementara perubahan itu hanya menjadi niat yang tertunda. Disinilah pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Apakah kita benar-benar ingin berubah atau hanya ingin merasa ingin berubah? Karena keinginan tanpa tindakan tidak akan membawa kita kemana-mana. Ia hanya akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Melawan keinginan diri sendiri memang menyakitkan. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan, ada kebiasaan yang harus dihentikan, ada kenyamanan yang harus dilepaskan. Tapi justru disitulah letak kemuliaannya, karena tidak semua orang mampu melakukan itu. Dan setiap kali kamu berhasil menahan diri dari sesuatu yang tidak Allah ridai, itu adalah kemenangan. Meskipun kecil, meskipun tidak ada yang melihat, tapi di sisi Allah itu sangat besar. Karena itu adalah bukti bahwa kamu memilihnya di atas keinginanmu sendiri. Namun jangan berkecil hati jika kamu masih sering kalah, karena setiap manusia pasti pernah jatuh. Yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit dan kembali. Allah tidak menilai kesempurnaanmu, tapi kesungguhanmu. Hati yang terus berjuang, meskipun penuh luka dan jatuh bangun, adalah hati yang hidup. Ia tidak menyerah, tidak berhenti, dan tidak kehilangan harapan.
dan itulah hati yang dicintai oleh Allah. Maka teruslah berjuang meskipun terasa berat, karena setiap usaha untuk melawan diri sendiri adalah langkah menuju kedekatan dengan Allah. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa semua perjuangan itu tidak pernah sia-sia. Ketika Allah menguji dengan pilihan yang tidak kita sukai, dalam perjalanan hidup, tidak semua yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada saat di mana kita dipaksa menerima kenyataan yang tidak kita pilih. Jalan yang harus kita lalui terasa asing, berat, bahkan menyakitkan. Dan di saat itulah hati mulai bertanya, mengapa harus seperti ini? Kita sering merasa bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Kita punya rencana, harapan, dan impian yang ingin kita wujudkan. Namun Allah memiliki rencana yang jauh lebih sempurna. Rencana yang mungkin tidak selalu kita pahami, tapi selalu mengandung kebaikan di dalamnya. Ketika Allah mengambil sesuatu dari kita, bukan berarti Dia ingin menyakiti. Bisa jadi Dia sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Bisa jadi yang kita anggap baik justru akan membawa kita pada kehancuran. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, memilih untuk menjauhkan itu dari kita. Ujian sering datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesempatan, kehilangan hal-hal yang selama ini kita genggam erat. Dan rasa kehilangan itu tidak pernah mudah. Ia menyisakan luka yang dalam dan pertanyaan yang sulit dijawab. Namun di balik setiap kehilangan, selalu ada pelajaran. Allah ingin mengajarkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki di dunia ini. Semua hanyalah titipan, dan suatu saat semuanya akan kembali kepada pemiliknya. Yang membuat ujian ini terasa berat adalah karena kita terlalu mencintai dunia. Kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang fana, sehingga ketika itu diambil, kita merasa seolah kehilangan segalanya. Padahal Allah ingin kita menggantungkan hati hanya kepadanya. Menerima takdir bukan berarti menyerah tanpa usaha, tapi menerima dengan hati yang lapang setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Kita tetap berdoa, tetap berikhtiar, tapi kita juga belajar untuk ridha dengan apapun hasilnya. Ridha adalah tingkatan yang tinggi. Tidak semua orang mampu mencapainya, karena ia membutuhkan keimanan yang kuat dan kepercayaan penuh kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi, pasti ada kebaikan di baliknya, meskipun kita belum melihatnya sekarang. Dan seringkali, waktu yang akan menjelaskan semuanya. Apa yang dulu kita tangisi ternyata adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Apa yang dulu kita sesali ternyata adalah bentuk perlindungan dari Allah. Maka ketika kamu dihadapkan pada pilihan yang tidak kamu sukai, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena bisa jadi, jalan yang tidak kamu inginkan itu justru yang akan membawamu lebih dekat kepadanya. Jangan tertipu dengan kemudahan yang menjauhkanmu dari Allah. Tidak semua kemudahan adalah tanda kebaikan. Dan tidak semua kesulitan adalah tanda keburukan. Inilah kenyataan yang seringkali tidak kita sadari. Kita cenderung menganggap bahwa segala sesuatu yang berjalan lancar pasti baik, dan segala sesuatu yang terasa sulit pasti buruk. Padahal, dalam pandangan Allah tidak selalu demikian. Ada kemudahan yang justru menjadi ujian. Ketika jalan menuju sesuatu terasa begitu terbuka, tanpa hambatan, tanpa rintangan, kita merasa yakin bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Namun kita lupa untuk bertanya, apakah kemudahan ini mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan kita darinya? Banyak orang yang terjerumus bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena mereka dimudahkan. Dosa terasa ringan, kesempatan terbuka lebar, dan tidak ada yang menghalangi. Hingga akhirnya mereka terus melangkah tanpa sadar bahwa mereka sedang menjauh dari jalan yang benar. Kemudahan seperti ini seringkali menipu. Ia membuat kita merasa aman, merasa benar, bahkan merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak masalah.
Padahal bisa jadi itu adalah bentuk ujian yang lebih berat. Ujian dalam bentuk kenikmatan. Sebaliknya ada jalan yang terasa sulit, penuh hambatan dan membutuhkan pengorbanan. Kita merasa lelah, bahkan terkadang hampir menyerah. Tapi justru disitulah Allah sedang menjaga kita, menahan kita agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang lebih buruk. Allah tidak selalu menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan kemudahan. Terkadang, Dia menunjukkan kasih sayangnya dengan menghalangi kita dari sesuatu, dengan menutup jalan yang kita inginkan dan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, meskipun terasa berat. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya melihat dari apa yang terlihat. Jangan hanya menilai dari mudah atau sulitnya, tapi lihatlah dari dampaknya terhadap hati kita. Apakah setelah itu kita merasa lebih dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Hati yang hidup akan selalu peka terhadap hal ini. Ia akan merasa gelisah ketika berada di jalan yang salah, meskipun terlihat mudah, dan ia akan merasa tenang ketika berada di jalan yang benar, meskipun penuh perjuangan. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan sementara yang mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Dunia ini hanya sementara. Apa yang kita kejar hari ini akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dalam memilih. Jangan hanya karena sesuatu terasa mudah, lalu kita menganggapnya benar. Dan jangan karena sesuatu terasa sulit, lalu kita menghindarinya. Karena bisa jadi, yang sulit itulah yang akan menyelamatkanmu, dan yang mudah itulah yang akan menghancurkanmu. Pilihan hari ini menentukan keadaanmu di akhirat nanti. Setiap pilihan yang kita ambil hari ini mungkin terlihat kecil dan sepele. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mencatat secara kasat mata. Namun di sisi Allah, tidak ada satu pun yang terlewat. Setiap langkah, setiap niat, setiap keputusan, semuanya tercatat dengan sempurna. Kita sering berpikir bahwa hidup ini masih panjang, masih ada waktu untuk berubah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kenyataannya, tidak ada yang tahu kapan waktu itu akan berakhir. Bisa jadi, kesempatan yang kita tunda hari ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki. Hari ini kita memilih antara kebaikan dan keburukan, dan pilihan itu tidak berhenti sebagai tindakan semata, tapi akan menjadi jejak yang terus mengikuti kita. Ia akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti, ketika tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Bayangkan ketika kita berdiri di hadapan Allah, dan semua yang kita lakukan dipertontonkan dengan jelas. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang bisa diingkari. Saat itu, kita akan melihat sendiri hasil dari setiap pilihan yang pernah kita buat. Apa yang dulu kita anggap kecil, bisa jadi terlihat sangat besar. Dan apa yang dulu kita remehkan, bisa menjadi sebab penyesalan yang tidak berujung. Karena di akhirat, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Sebaliknya, kebaikan sekecil apapun akan terlihat begitu berharga. Senyuman yang tulus, niat yang baik, usaha untuk menahan diri dari dosa, semuanya akan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita di akhirat. Inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu fokus pada hasil dunia, hingga lupa bahwa ada kehidupan yang jauh lebih panjang setelah ini. Kehidupan yang tidak akan berakhir, di mana kebahagiaan atau penyesalan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Maka jangan pernah meremehkan pilihan kecil, karena ia adalah awal dari sesuatu yang besar. Kebiasaan terbentuk dari hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari, dan dari situlah arah hidup kita ditentukan. Jika hari ini kamu memilih untuk mendekat kepada Allah, maka kamu sedang menyiapkan kebahagiaan di akhirat. Tapi jika hari ini kamu memilih untuk menjauh, maka kamu sedang menyiapkan sesuatu yang mungkin akan kamu sesali selamanya. Karena pada akhirnya, kita tidak akan ditanya tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang kita lakukan. Dan semua itu berawal dari pilihan-pilihan kecil
yang kita anggap biasa setiap hari. Kembali kepada Allah adalah pilihan terbaik yang tidak akan pernah kamu sesali. Pada akhirnya, dari semua pilihan yang ada dalam hidup ini, hanya satu yang benar-benar tidak akan pernah membuatmu menyesal, yaitu kembali kepada Allah. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah melangkah, tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah kamu lakukan, pintu itu selalu terbuka. Kita mungkin pernah memilih jalan yang salah, pernah tergoda dengan dunia, pernah terlena dengan kenikmatan sesaat, pernah mengabaikan panggilan Allah. Tapi semua itu bukan akhir. Selama kita masih hidup, selama hati masih bisa merasa, selalu ada kesempatan untuk kembali. Kembali kepada Allah bukan berarti kita harus menjadi sempurna seketika, tapi tentang langkah kecil yang jujur, tentang niat yang tulus untuk berubah, tentang keberanian untuk meninggalkan apa yang selama ini menjauhkan kita darinya. Mungkin di awal terasa berat, ada rasa malu, ada rasa takut, ada keraguan, tapi itu adalah bagian dari proses, karena setiap perjalanan menuju kebaikan memang dimulai dari langkah yang tidak mudah. Yang terpenting adalah jangan menunda, karena waktu tidak pernah menunggu. Kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan ini ada. Jangan sampai kita baru ingin kembali ketika semuanya sudah terlambat. Allah tidak melihat seberapa buruk masa lalumu. Dia melihat bagaimana kamu hari ini. Apakah kamu masih ingin terus dalam kesalahan atau kamu memilih untuk bangkit dan kembali? Dan ketahuilah, tidak ada satupun hamba yang kembali kepada Allah dengan tulus, kecuali Allah akan menerimanya. Bahkan dengan kasih sayangnya, Dia akan menghapus dosa-dosanya dan menggantinya dengan kebaikan. Maka jangan ragu untuk melangkah. Jangan tunggu sempurna untuk mendekat, karena justru dengan mendekatlah kita akan perlahan menjadi lebih baik. Pilihan untuk kembali mungkin terasa sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ia bukan hanya mengubah hidupmu di dunia, tapi juga menentukan keadaanmu di akhirat. Jadi di antara semua pilihan yang ada hari ini, pilihlah Allah. Pilihlah jalan yang mungkin tidak mudah, tapi pasti benar. Karena pada akhirnya, hanya itu yang akan kamu syukuri ketika semuanya telah berakhir. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita pilih untuk kita bawa pulang. Dunia hanyalah tempat singgah yang sementara, namun setiap pilihan yang kita ambil akan menentukan kemana kita akan kembali. Kita sering sibuk mengejar apa yang terlihat indah di mata, tapi lupa mempertanyakan apakah itu baik di sisi Allah. Kita berlari tanpa arah yang jelas, hingga suatu hari kita sadar bahwa yang kita kejar tidak benar-benar membawa ketenangan. Padahal sejak awal Allah sudah menyediakan jalan yang terbaik. Jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tapi penuh dengan keberkahan. Jalan yang mungkin terasa berat, tapi akan membawa kita pada keselamatan. Namun seringkali kita memilih jalan lain, bukan karena tidak tahu, tapi karena kita tergoda. Karena kita ingin yang cepat, yang mudah, yang menyenangkan, tanpa memikirkan akibatnya. Dan dari situlah kita mulai menjauh, perlahan tanpa terasa, hingga hati mulai kehilangan kepekaan, hingga dosa terasa biasa, hingga kebenaran tidak lagi menyentuh seperti dulu. Tapi selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, selama hati kita masih bisa merasa, itu berarti Allah masih memberi kita peluang untuk kembali. Dan itu adalah nikmat yang tidak ternilai. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan tunggu sampai kita tidak lagi mampu kembali, karena waktu tidak pernah memberi tanda kapan ia akan berakhir. Mulailah dari sekarang, dari langkah kecil, dari keputusan sederhana untuk memilih yang benar meskipun terasa berat, karena dari situlah perubahan besar akan dimulai. Jika hari ini kamu merasa lelah dalam berjuang, itu wajar. Jika kamu merasa jatuh bangun, itu manusiawi, tapi jangan berhenti, karena setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang paling berharga. Dan ingatlah,
Dari semua pilihan yang ada, hanya satu yang tidak akan pernah kamu sesali, yaitu memilih untuk kembali kepada Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, yang kami lakukan secara sadar maupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, jika hati kami mulai jauh darimu, dekatkan kembali dengan cara yang Engkau cintai. Ya Allah, kuatkan kami dalam melawan hawa nafsu dan godaan dunia yang melemahkan iman kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami tersesat dalam pilihan yang menjauhkan kami dari jalan-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu memilih jalan yang Engkau ridai meskipun terasa berat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu merasa tersentuh dengan renungan ini, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin sedang membutuhkan pengingat ini. Karena bisa jadi, satu kebaikan kecil ini menjadi jalan hidayah bagi seseorang, dan kamu menjadi bagian dari kebaikan itu. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak hati yang bisa tersentuh. Dan jika kamu ingin terus diingatkan, terus dikuatkan, dan terus diajak kembali kepada Allah, tetaplah bersama di channel ini. Karena kita semua sedang berproses, sedang belajar, dan sedang berjuang menjadi lebih baik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.